أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Dimatikan. Maka di sini Ismaila mansur bil fathah faqat. Wa muni aminat tanwin lil alamiyah wal ujmah. Wa Ishaqa, kenapa di sini Ishaqa sama? Coba kita tanya kepada anak kita atau ayat nahna. Ishaqa, alif Ishaqa. Ishaqa. Wa Ishaqa. Wa atifah Ishaqa ma'tuf ila Ismaila. Baik, ahsan. Lakin kif? Mamnu min as-sarf. Baik, mansub lil alamiyah wal mansub bila tanwin. Fa'ala hada ma yuqra Ishaqa lakin Ishaqa. Idan Ishaqa ma'tuf ala Ismail bil wawi wa huwa mansub bila tanwin mislu Ismail. Inna rabbi la sami'ud du'a. Inna harfu taukid wa nasab. Rabbi farab ismun inna mansub wa huwa mudhaf wal ya mudhafun ilaih fa ala hada alamatun nasbihi apa indak ya Aba Qatadah Rabbi alamatun nasbihi al-fathah muqaddarah karena ba'dahu al-ya mutakallim. Idan mana amin duhuriha al-istighal al-mahal biharakah munasabah al-ya. Baik. Ahsan. Alama qabla al-ya. Wal ya mudhafun ilaih. Walam huna indak ya Aba Abdillah. Langsung bisa jawab. Mada i'rabul lam huna? Mulazaqah. Hah? Mulazaqah. Mulazaqah. Enggak ada bahasa Arab mulazaqah. Target. Taib apa namanya lam? Al-muzah laqah. Kalau diambil dari bahasanya saja sudah paham. Muzahlaq. Apa makna muzahlaq? Tergelincir, terpindah, tergeser. Faidan lam huna lam al-muzahlaqah yufidu taukid. La sami'u ad-du'a. Idan lam al-muzahlaqah huwa minal harfu taukid la mahala lahu minal i'rab ba'da ma intaha min inna rabbi la sami'ud du'a. Idan sami'u khobar inna marfu ismun inna rabbi khobar inna marfu wa alamat raf'ihi dhammah bidun tanwin lima dari anahu mudhaf ilaih fasami'u mudhaf wa du'a mudhaf ilaih majrur. Fa idan kaif na'rif al-an lam al-muzahlaqah, bagaimana cara mengetahuinya sekarang? Kita katakan lam muzahlaqah asalnya dia memberikan taukid di awal jumlah. Maka bisa kita misalnya berikan asalnya Rabbi sami'ud du'a. Kemudian masuk lam muzahlaqah dulu. La Rabbi sami'ud du'a. Maknanya la Rabbi, maka pastilah Rabbku itu sami'ud du'a, maha mendengar dari doa-doa. Ini asalnya. Kemudian awal jumlah biasa juga datang harfu taukid. Maka dimasukkan harfu taukid inna seperti dalam ayat ini. Maka di saat masuk inna, di sini terjadi izdiham, terjadi busy, kesibukan dua taukid di dalam kalimat Rabbi. Inna dan la Rabbi sami'ud du'a. Maka akhirnya lamnya mengalah. Karena inna di awal jumlah dan lam bisa bergeser ke tengah dan ke belakang. Maka akhirnya inna Rabbi. Lalu lamnya kemana? Bergeser ke tengah. Inilah namanya muzahlaqah. Maka dia bergeser kepada khobarnya inna Rabbi la sami'ud du'a.
Dan juga kenapa lam yang bergeser bukan inna? Pertama tadi inna itu di awal jumlah. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha syadidul iqab. Selalu di awal. Di awal masuk kepada mubtada wal khabar. Adapun lam bisa di awal seperti tadi asalnya la rabbi sami'ud du'a. Lalu di saat masuk inna dan lam dua-duanya taukid, akhirnya yang mengalah lam. Kenapa? Pertama tadi inna dia di awal jumlah, dan yang kedua lam i'rabnya tidak ada i'rab, la mahala lahu minal i'rab. Sehingga di saat pindah ke lam, ke rob, ke sami, maka tidak merubah sami menjadi mansub marfu. Berbeda dengan inna. La sami'u, maka lam masuk kepadanya sami. Di sini lam muzahlaqah, sami'u khabar dari inna marfu. Ya sudah. Berarti asal dari kalimat asalnya la rabbi sami'ud du'a masuk inna la rabbi sami'ud du'a, maka pindahlah lam, maka namanya lam muzahlaqah, lam yang bergeser, lam yang tergelincir, kalah dengan inna. Jadi inna rabbi la sami'ud du'a. Tafadhal al-muadzin yu'adzin. Maka faedah dari ilmi tajwid dan ilmi nahwi telah selesai. Sekarang kita masuk kepada tafsir as-salaf. Di dalam ucapan Allah Jalla wa Ala, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Maka di sini setelah i'rab tadi lupa, belum diartikan secara eksplisit. Maka setelah kita mengi'rab, kita mengetahui tadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ismun mausul. Maknanya di sini sifat untuk lafzul jalalah Allah. Berarti segala puji bagi Allah yang menjelaskan sifatnya lafzul jalalah Allah ini. Segala puji bagi Allah yang apa? Alladzi wahabali, yang mana Allah itu menganugerahkan kepadaku alal kibari. Dan alal kibari tadi jar majrur muta'alliq dengan ya, yang mana dia di sini hal jar majrur jika masuk kepada setelah nakirah ma'rifah dhamir ya, maka dia itu hal. Wahabali, yang mana sifat Allah itu telah memberikan, menganugerahkan kepadaku, yang mana aku ini keadaannya alal kibari, dalam usia yang sudah tua. Lalu mewahabkan siapa? Menganugerahkan siapa? Barulah Ismail maf'ulun bih, yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku ini Ismail maf'ul bih, dan juga Ishak. Maka Ismail dari Hajar dan Ishak dari Sarah. Inna rabbi lasami'ud du'a, maka sungguhnya Rabbu Allah lasami'ud du'a, maha mendengar dan memperkenankan doa-doa. Maka ini makna dari hasil i'rab. Maka kita menerjemahkan dengan i'rab sehingga bisa menerjemahkan dengan baik dan benar sesuai dari i'rab. Adapun dari segi tafsir, pertama, faedah dari ayat ini bahwa disunahkan bagi seorang muslim untuk memulai doa itu dengan menyebutkan syukur kepada Allah. Jika kalian berdoa, maka pertama bersyukur kepada Allah dahulu, seperti menyebutkan alhamdulillah ataupun innal hamdalillah dan yang lainnya. Maka itu adab dari doa agar doa kita diijabahi oleh Allah. Sebabnya diantaranya beradab dalam berdoa. Maka mana dalil di Al-Quran? Inilah ayat ini. Bagaimana dulu Ibrahim
di saat ingin meminta doa di ayat yang akan datang, maka dia memuji Allah dari apa yang Allah telah berikan kepadanya dari kenikmatan-kenikmatan. Lihat di sini, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Maka bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anak Ismail dan Ishak padahal umurnya sudah tua. Ini pertama yang dilakukan Ibrahim sebelum dia berdoa. Dia mengingatkan dirinya untuk bersyukur kepada Allah dan juga menyebut dari sifat Allah juga. Namun yang ingin saya tekankan di sini, nanti akan kita bahas masalah tawassul dengan doa. Maka Ibrahim bersyukur. Maka diusahakan kita jika berdoa awali dengan syukur, kemudian menyebutkan hajat kita. Mana pendalilan doanya? Di ayat yang setelahnya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maka dia meminta doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, maka jadikanlah aku orang yang sholat dan keturunan-keturunanku bukan orang-orang yang melalaikan sholat. Dan juga Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Maka meminta ampunan juga untuk dirinya dan untuk keturunan-keturunannya dan untuk kaum muslimin secara umum, kaum mukminin. Maka sebaiknya sebelum dia berdoa untuk meminta dijadikan imam sholat dan anak-anak keturunannya, dan minta diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya, dan juga dosa untuk kaum mukminin, maka di sini diawali dengan syukur. Ini perbuatan Ibrahim, memulai dengan syukur. Dan begitupun perbuatan nabi yang lain seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, terutama Sulaiman. Maka di dalam Al-Quran dalam surat An-Naml Allah berfirman, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma, bahwa kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman dua ilmu. Keduanya itu ilmu-ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka mereka keduanya mengucapkan apa? Alhamdulillah yang telah memberikan ilmu ini, yang mana ilmu ini tidak diberikan oleh Allah kepada kebanyakan kaum mukminin. Apa ilmu itu? Bisa berbicara dengan bahasa binatang, burung-burung, dan bahkan menguasai jin dan manusia, karena dia juga raja. Wa waratha Sulaiman Dauda wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Maka Allah menurunkan ilmu dari Daud kepada Sulaiman, dan Sulaiman mengambil ilmu dari Daud, dan dia berbangga-bangga di sini. Ya ayuhan nas ulimna, aku telah diberikan ilmu oleh Allah, diwarisi dari bapakku. Apa? Mantiqat tayr, dia bisa berbicara dengan bahasa burung dan binatang yang lainnya, dan diberikan kepadaku segala sesuatu. Dan ini adalah keutamaan yang mulia yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian disebutkan wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jin wal ins wa tayr fahum yuza'un. Maka akhirnya Sulaiman memimpin dari al-jais wal junud, serdadu-serdadu dari jin dan dari ins, dan juga dari burung-burung. Maka disebutkan di saat mereka telah sampai kepada wadi yang dipenuhi oleh semut-semut, agar cepat kita langsung terjemahkan, maka diperintahkan kepada para semut-semut ini dari raja-raja semut
dan para pemimpin-pemimpin semut, wahai ya ayuhan namlu udkhulu, masuklah kalian kepada tempat-tempat kalian, karena Sulaiman dan tentara-tentaranya akan melewati tempat lembah ini, dan bisa jadi kalian terinjak-injak dan mati. Maka sahihnya fatabassama dhahika min qawliha. Maka di sini syahidnya adalah Sulaiman mengetahui dari bahasa semut, dari raja-raja semut, pemimpin semut kepada anak-anak buahnya agar masuk, agar tidak terinjak dengan serdadu Sulaiman. Fatabassama dhahika, maka Sulaiman tersenyum dan bahkan tertawa dari ucapan semut-semut ini. Apa setelah itu dikatakan?